Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu, NPM 0221191117. Saya Oki Jayanti, NPM 0221191160. Nama saya Dea Novitasari Bipci, NPM 0221191557. Ani, NPM saya 0221191162. Chain merupakan aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari produsen melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Suatu jaringan yang terbentuk dari beberapa perusahaan yang saling bekerja sama untuk menciptakan produk sampai mendistribusikan kepada konsumen. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, manufaktur, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Konsumen pergi ke pengecer seperti IKEA, mereka akan melihat rentang yang berbeda, mulai dari produk dan bagaimana mereka menyajikannya. Mereka juga dapat mencari kualitas layanan pelanggan. Namun, konsumen mungkin tidak menyadari bahwa sebelum produk mereka dapatkan, mereka harus pindah dari bahan baku melalui berbagai tahapan untuk menjadi produk jadi yang cocok untuk dijual. Hal ini dikenal sebagai rantai pasokan. Adalah sebuah perusahaan retail parabot untuk rumah tangga dari Swedia. Pada tahun 2004, terdapat 202 toko IKEA di 32 negara di berbagai belahan dunia. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943 saat ia berusia 17 tahun. Mungkin yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Awalnya IKEA hanya menjual barang seperti pulpen, dompet, hingga jam tangan. Namun pada tahun 1947, IKEA mulai memasukkan perabotan ke dalam daftarnya dan menjadi perusahaan perabot rumah tangga yang sukses sampai sekarang. Supply chain adalah aktivitas yang dilakukan oleh manufaktur dan supplier yang terlibat melalui supply chain management, dengan aktivitas utamanya adalah penggadaian. Contoh dalam penerapan kata IKEA adalah memasok bahan baku yang digunakan untuk membuat produk yang akan dihasilkan perusahaan. Bahan baku seperti kayu, bahan, besi untuk dijadikan bahan pokok dan penunjang. IKEA memperhatikan beberapa hal dalam perusahaannya, seperti bernegosiasi harga dengan pemasok, memeriksa kualitas bahan, menganalisis dampak lingkungan yang terjadi. Untuk menganalisis dampak yang terjadi, IKEA menggunakan alat e-well untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari produk-produknya dan juga mengawasi kondisi sosial pemasok. Internal supply chain. Menurut pengertiannya, semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan bahan baku dari supplier ke dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Aktivitas terkait manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Dalam hal ini, IKEA merancang produk-produk yang unik, hanya membutuhkan biaya manufaktur yang rendah. Sebagai contoh, IKEA memiliki semacam Code of Conduct yang disebut IKEA Way of Purchasing Home Furnishing Product atau e-way. Di dalamnya terdapat aturan-aturan dan tata cara yang membantu para manufaktur mengurangi dampak aktivitas terhadap lingkungan. The Way ini mengharapkan pemasok untuk, yang pertama, mengikuti hukum nasional dan internasional. Yang kedua, tidak menggunakan kayu dan lem non-tidak berkelanjutan. Yang ketiga, ada kontribusi daur ulang dan perawatan untuk lingkungan. Dari semuanya itu adalah suatu bentuk internal supply chain terkait manajemen produksi dan fabrikasi dan persediaan barang. Menjelaskan tentang downstream supply chain. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan melibatkan pengiriman kepada customer. Aktivitas yang berkait meliputi distribusi, transportasi, pengundangan, dan after sale service. Salah satu kunci sukses IKEA adalah komunikasi dan hubungan yang baik dengan pemasok material dan manufaktur.
Dengan hubungan baik, mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. IKEA memang perusahaan retail. Dengan volume besar, mereka membeli produk 1.800 lebih pemasok di 50 negara dan menggunakan 42 kantor jasa perdagangan di seluruh dunia untuk mengelola hubungan dengan pemasok. Dalam sistem retail ini, PT IKEA selain menjual hasil produknya, toko IKEA juga bekerja sama dalam proses pemasarannya dengan perusahaan e-commerce seperti Lazada dan Tokopedia. Oleh karena itu, barang dapat dengan mudah didapatkan oleh customer. Pada PT IKEA adalah integrate to make stock dan build to order. Yang pertama, integrate make to stock adalah tipe proses pelacak permintaan konsumen pada waktu yang sama, sehingga dalam proses produksi dapat menyediakan persediaan ulang barang lebih efisien, di mana PT IKEA selalu membuat stok persediaan barang sehingga ketika customer akan membeli barang tersebut sudah memiliki persediaan. Yang kedua adalah build to order, merupakan model suatu perusahaan memulai melakukan pengolahan pesanan pelanggan. Ketika pesanan tersebut diterima, jadi PT IKEA juga memiliki persediaan barang. Customer juga dapat merequest model sesuatu barang yang diinginkan.